Selamat datang di websekolah.co.id. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan dasar website sekolah. Pertama-tama, silakan login pada halaman administrator menggunakan user yang sudah dimiliki. Ini adalah halaman depan dari halaman administrator website sekolah. Kemudian untuk melakukan pengaturan-pengaturan dasar pada website sekolah, silakan klik pengaturan website atau pengaturan web. Kemudian di sini kita dapat melihat beberapa menu pada pengaturan web. Ada menu umum. Pada menu ini kita dapat melihat ada judul, kemudian deskripsi, kemudian layout website. Ini kita dapat mengatur untuk judul website, kemudian deskripsinya, kemudian selanjutnya untuk layout website. Ada dua pilihan yang dapat kita pilih. Pertama, lebar penuh, yang mana ketika kita lihat pada halaman depan website, ini adalah tampilan layout dari lebar penuh. Untuk pilihan yang kedua adalah kotak. Ketika kita pilih, kemudian save, kemudian kita coba reload, maka tampilannya seperti ini. Ada batas samping kanan dan samping kiri untuk layout dari website sekolah. Saya kembalikan ke lebar penuh. Kemudian selanjutnya di sini ada halaman login. Untuk mengatur pertama link halaman login strip admin, yang mana ketika kita login, nama sekolah.sc.id, kemudian /login strip admin, ini kita dapat atur atau ubah sesuai dengan keinginan. Selanjutnya di sini ada logo halaman login. Kita dapat mengubahnya dengan menggunakan logo sekolah. Dan setelah perubahan dilakukan, klik tombol Save Change. Maka perubahan akan diterapkan pada website sekolah. Kemudian selanjutnya di sini ada menu header, yang mana di sini ada beberapa pengaturan yang dapat kita atur. Pertama, Papicon. Papicon itu adalah icon yang ada pada tab browser seperti ini. Ini dapat kita ubah dengan menggunakan logo sekolah dengan cara remove, kemudian upload. Untuk mengupload dari komputer, kita pilih unggah berkas dan pilih berkas. Kemudian nanti klik file yang ada di komputer dan akan otomatis terupload ke website. Saya contohkan di sini untuk file yang sudah ada pada website yang sudah diupload sebelumnya. Klik untuk filenya, file Papiconnya, kemudian pilih, maka akan otomatis masuk ke sini. Begitu juga dengan logo header, sama, ini bisa di remove, kemudian upload. Ini untuk memilih dari file yang sudah ada di website atau unggah berkas jika kita ingin mengupload logo baru dari komputer kita. Saya contohkan ini yang sudah ada. Klik, kemudian pilih, dan maka akan masuk ke sini. Kemudian selanjutnya di sini ada tinggi logo. Tinggi logo dapat kita sesuaikan, dapat kita atur untuk tingginya. Kemudian di sini ada alamat email, nomor telepon, sosial media. Nah, di sini kita dapat memilih apakah akan ditampilkan atau tidak. Di sini ada keterangannya, tampilkan alamat email pada header, tampilkan telepon pada header. Kalau kita tidak, maka ketika kita simpan, alamat email akan hilang dan hanya ada nomor telepon serta sosial media. Begitu juga dengan telepon dan sosial media, ketika tidak, maka tidak akan ditampilkan. Saya coba kembalikan lagi, kemudian saya simpan, dan ini kembali ditampilkan. Selanjutnya di sini ada sosial media. Pada bagian ini
kita dapat mengatur sosial media apa saja yang ingin kita tampilkan pada website. Di sini ada WhatsApp, Facebook, dan lainnya. Silahkan mana saja. Ketika kita ingin menghilangkan atau menonaktifkan, klik icon mata di sini. Saya akan menonaktifkan Twitter, maka akan tampilnya seperti ini. Kemudian TikTok, kemudian YouTube. Kemudian simpan, maka sosial media yang ditampilkan adalah sesuai yang kita pilih pada pengaturan website. Selanjutnya di sini ada bagian footer. Pada bagian footer sama halnya pada bagian header. Di sini ada logo untuk logo footernya yang paling bawah. Di sini kita dapat ganti, remove, kemudian upload, kemudian pilih logo yang sudah ada atau kita dapat menguploadnya dari laptop kita. Kemudian pilih. Kemudian di sini untuk tinggi logonya kita atur berapa, disesuaikan. Kemudian selanjutnya sosial media, yang mana ini seperti halnya pada header, kita dapat memilih juga mana saja yang tidak akan kita tampilkan. Dan di sini kita bisa mengurutkan dengan klik icon strip 3 untuk mengurutkan, kemudian simpan. Begitu juga tadi pada header terlewat, untuk sosial medianya kita dapat urutkan seperti ini. Klik dan drag, maka kita dapat urutkan untuk sosial medianya. Kembali ke footer, sama halnya dengan header, kita juga dapat melakukannya untuk mengurutkan sosial media tersebut. Kemudian di sini ada text copyright, yang mana kita lihat di paling bawah. Ini dapat kita atur teksnya di sini, dan di sini brand sekolah websekolah.id bisa ditampilkan atau tidak. Kalau kita tidak tampilkan, maka untuk brand sekolah.id ini hanya menampilkan copyright dari nama sekolah, dan brand website sekolah.id dihilangkan. Kemudian selanjutnya di sini ada pengaturan warna. Ini sangat penting sekali karena pada menu ini kita dapat mengatur warna-warna sesuai dengan tema warna sekolah. Mungkin bisa mengikuti warna logonya atau dan lainnya sesuai dengan keinginan. Bisa kita atur. Di sini ada pengaturan global, baik backgroundnya, kemudian background judul blog judul, kemudian tombolnya juga. Sepertinya di sini ada tombol-tombol. Ini dapat kita atur. Bisa langsung diklik, kemudian dipilih warnanya. Kemudian nanti setelah dirubah bisa klik Save Change untuk menyimpan perubahan warnanya. Kemudian di sini juga ada header, sama di sini bisa dicoba satu persatu untuk warna-warnanya, termasuk icon email telepon juga ada, judul email telepon, kemudian email dan teleponnya juga warnanya apa, ini bisa ditentukan. Kemudian pada footer sama, ini kita dapat atur untuk warna-warnanya, background, judul widget, konten widget, warnanya apa, link warnanya apa, background copyright, kemudian link copyright, kita juga bisa atur. Kemudian agenda, ini pada bagian agenda, kalau di halaman depan itu di sini. Nah, ini agenda. Ini untuk warna-warnanya kita bisa atur. Judul, deskripsi, box agenda, teks, icon, serta warna garis. Ini kita bisa sesuaikan dengan klik warnanya, kemudian pilih, dan kita simpan. Selanjutnya di sini ada post, sama juga pada post ini kita dapat atur warna-warnanya sesuai dengan keinginan. Warna backgroundnya, warna judul, warna deskripsi, warna box postnya, warna tanggal, warna judul post. Ini kita bisa sesuaikan. Selanjutnya di sini untuk guru, sama pada bagian guru di sini staf pengajar. Ini kita bisa atur warna-warnanya. Judul, deskripsi, nama guru, tugas guru, beserta cover profil guru yang sempat saya singgung di preview website. Nah, di sini ketika klik, nah ini covernya itu bisa kita ubah warnanya sesuai dengan keinginan pada bagian warna guru. Di sini ada cover profil guru.
Kemudian tendik di sini sama. Untuk tendik juga kita dapat atur untuk warna-warnanya, background, judul, deskripsi, nama tendik, tugas tendik, cover profil tendik juga sama seperti halnya pada cover guru. Selanjutnya di sini ada fasilitas, sama untuk fasilitas di bagian bawah. Nah, ini untuk warnanya yang ini yang warna biru, dominan biru itu kita bisa dapat ubah juga pada fasilitas di sini. Backgroundnya, judulnya, deskripsinya, boxnya yang warna biru. Nah, ini kita dapat atur. Judulnya, warnanya apa, kita dapat sesuaikan. Kemudian icon gulirnya ini bisa disesuaikan juga warnanya. Selanjutnya di sini untuk warna program keahlian. Nah, di sini ada program keahlian. Nah, ini pada program keahlian juga kita dapat atur warna-warnanya. Warna judul, deskripsi, background program keahlian, teks program keahlian, ikonnya juga sama. Kita dapat atur, silahkan diatur, kemudian dicoba sambil kita lihat perubahan-perubahan warnanya. Selanjutnya ekstrakurikuler sama. Di sini untuk ekstrakurikuler kita dapat atur untuk backgroundnya, judulnya, deskripsinya, background item ekstrakurikuler, teks ekstrakurikuler, ikonnya kita dapat atur untuk warna-warnanya, silakan disesuaikan. Kemudian terakhir untuk pengaturan warna itu ada testimoni. Di sini pada bagian testimoni juga sama. Ini kita dapat mengatur backgroundnya, warna judul, warna deskripsi, background item testimoni, kemudian warna teks testimoni, warna teks namanya, warna teks keterangan. Ini kita bisa atur, bisa sesuaikan dengan keinginan, sesuai dengan keinginan dari sekolah. Selanjutnya di sini pada pengaturan web ada informasi kontak berupa nomor telepon, nomor WhatsApp, alamat email, alamat, serta link sosial media yang mana tadi pada bagian header dan footer di sini ini untuk mengatur link-link dari icon-icon sosial media yang ditampilkan. Di sini kita dapat masukkan Facebook, Twitter, dan lainnya. Jika sudah, kita save change untuk menerapkan perubahan pada website. Selanjutnya di sini ada kepala sekolah. Ini untuk fotonya, kemudian nama lengkapnya, siapa. Kemudian di sini halaman sambutan, tombol selengkapnya yang ini akan ditampilkan pada halaman depan di sini. Nah, sambutan kepala sekolah ini untuk judul lamannya. Nah, ini sambutan kepala sekolah. Kemudian ini untuk teks teks mungkin ringkasnya. Kemudian ini nama kepala sekolahnya sesuai dengan nama kepala sekolah yang disimpan di sini. Kemudian tombol selengkapnya. Nah, ini tombolnya dapat kita ganti untuk tombol selengkap yang ini ketika diklik maka akan masuk ke halaman sambutan kepala sekolah. Selanjutnya di sini ada menu beranda. Nah, ini untuk mengatur hal-hal yang ada pada beranda yang pada halaman ini. Di antaranya yang pertama pada beranda itu ada slideshow. Nah, ini untuk slideshow. Ini kita dapat atur apakah judulnya, deskripsinya atau tombolnya mau ditampilkan. Jika ya, klik ya. Jika tidak, maka klik tidak. Ketika kita simpan, maka semua informasi teks, judul, deskripsi, dan tombol akan hilang. Kalau kita hanya menghilangkan tombolnya saja, maka ketika simpan, maka tombolnya saja yang hilang. Hanya ada teks, judul, dan deskripsi singkat. Selanjutnya di sini ada komponen pada beranda itu. Di sini misalkan kita akan menonaktifkan program keahlian karena ini sekolahnya misalnya SD atau SMP atau SMA, klik icon mata. Atau misalkan komponen lain yang mau dihapus, testimoni, ini bisa diklik, kemudian disimpan, maka program keahlian dan testimoni sudah tidak ada pada halaman depan website sekolah. Saya kembalikan yang testimoni, kemudian saya simpan. Selanjutnya, di sini ada statistik data sekolah. Kalau kita lihat di sini, di samping sambutan kepala sekolah itu ada statistik data sekolah berupa guru dan staf, siswa, serta rombel.
Nah, di sini kita dapat mengatur termasuk teksnya, judulnya, guru dan staf bisa diatur, siswa, rombel itu bisa diatur. Dan di sini untuk datanya, untuk guru dan staf 75, siswa 1250, kemudian untuk rombelnya di sini 45 rombel. Ini bisa disesuaikan, dan jangan lupa kalau kita sudah membuat perubahan, klik save change, maka perubahan akan disimpan pada website. Selanjutnya di sini ada menu agenda. Ini untuk mengatur agenda, yang mana pada bagian depan di sini ada judul, deskripsi, kemudian tombol selengkapnya. Nah, ini judul, deskripsi, halaman agenda, yang mana ini kita dapat atur pada menu laman. Ini halaman agendanya sudah kita pilih. Kemudian tombol selengkapnya ini kita dapat ubah untuk teks selengkapnya. Kemudian total item itu, total item yang ditampilkan pada halaman depan website ini. Nah, ini kita bisa atur berapa saja item yang ingin ditampilkan pada halaman depan website untuk data agenda. Kemudian di sini total item pada halaman agenda. Ketika kita klik tombol ini, maka ini akan masuk ke halaman daftar agenda, yang mana di sini kita dapat mengatur untuk jumlahnya berapa. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesuai dengan pengaturan pada web. Ini ada 12, jadi masih kurang dari 12. Ketika lebih dari 12, maka pada halaman agenda ini akan muncul tombol navigasi ke halaman berikutnya. Selanjutnya di sini untuk post, sama halnya pada agenda. Di sini kita dapat mengatur judul, kemudian deskripsi. Di sini judul, deskripsi, linknya di sini untuk post itu kemana, kemudian untuk teks tombol selengkapnya juga sama. Kemudian total item pada halaman depan ini ada berapa item post yang ditampilkan. Di sini ada 6. Kemudian total item pada halaman post ada berapa, ini kita bisa atur. Ketika kita klik di sini selengkapnya, maka ini akan mengarah ke halaman informasi atau post, yang mana di sini adalah daftar post yang telah diterbitkan. Selanjutnya di sini ada data guru atau menu guru pada pengaturan web. Di sini kita dapat mengubah sama di sini. Untuk judulnya, staf pengajar, deskripsinya, kemudian teks tombol selengkapnya di sini, judul, deskripsi, halaman guru ini diambil dari laman, bisa langsung dipilih staf pengajar. Kemudian di sini tombol selengkapnya bisa diatur, total item yang ditampilkan berapa di sini, kemudian total item yang ditampilkan pada halaman guru ini ada 12. Ketika kita klik di sini, maka ini akan masuk ke halaman daftar dari guru yang ada pada sekolah, dan ini lebih dari 12, maka muncul tombol untuk mengarah ke halaman berikutnya. Kemudian di sini ada data tendik atau menu tendik. Ini sama pada menu guru. Kita dapat mengatur judul, kemudian deskripsi, kemudian teks tombol, serta halaman tenaga kependidikannya sama. Kemudian total itemnya berapa di sini yang akan ditampilkan, serta ketika kita klik untuk halaman tenaga kependidikan ini berapa yang akan kita tampilkan, kita dapat atur pada total item pada halaman tendik. Kemudian di sini ada fasilitas. Nah, untuk fasilitas di sini sama halnya dengan menu-menu sebelumnya. Untuk fasilitas, judul, deskripsi, kemudian total item yang ditampilkan itu kita dapat atur di sini. Judul, deskripsi, total item yang ditampilkan, kemudian total item pada halaman fasilitas, yang mana pada halaman fasilitas itu dapat kita akses menu profil kami, kemudian fasilitas. Ini adalah halaman fasilitas yang menampilkan daftar dari semua fasilitas yang ada pada sekolah.
Selanjutnya di sini ada ekstrakurikuler, sama. Di sini hanya mengatur untuk judul, deskripsi, kemudian total item yang ditampilkan, serta total item yang ditampilkan pada halaman ekstrakurikuler. Kalau kita lihat pada menu utama ada menu ekstrakurikuler dan kita dapat melihat daftar ekstrakurikuler yang ada pada sekolah tersebut. Selanjutnya program keahlian sama seperti menu sebelumnya. Di sini hanya mengubah judul, deskripsi, total item yang ditampilkan, total item yang ditampilkan pada program keahlian. Di sini untuk program keahlian ini kebetulan tadi kita sempat hilangkan untuk program keahlian pada menu beranda, kemudian program keahlian kita munculkan lagi dan di sini akan muncul. Nah, ini untuk mengatur judul, deskripsi, secara total berapa item yang akan kita tampilkan pada halaman beranda. Selanjutnya di sini ada testimoni. Nah, ini sama, hanya mengatur judul, deskripsi, serta berapa item yang akan ditampilkan pada menu yang akan kita tampilkan pada halaman beranda website sekolah. Seperti ini. Selanjutnya di sini ada PPDB. Kita dapat lihat pada bagian header, pada bagian menu utama ada PPDB 2023. Ini kita dapat atur di sini. Link PPDB-nya pada menu bar aktif atau tidak. Ketika kita nonaktifkan dan kemudian simpan, maka menunya akan hilang. Kemudian kita buka, tapi statusnya sudah ditutup, maka ketika kita akses tombolnya, ini akan menampilkan informasi bahwa penerimaan peserta didik baru secara online sudah ditutup dan ini kita bisa mengarahkan ke halaman kelulusan. Kemudian ini saya coba buka, maka ketika kita dibuka, halaman PPDB akan menampilkan formulir berupa data pribadi siswa, orang tua, ayah dan ibu, kontak serta dokumen yang perlu diupload di sini dan nanti akan masuk ke menu PPDB untuk data dari website sekolah dari formulir PPDB. Di sini ada tahun ajaran kita dapat atur. Untuk tahun ajarannya itu kita dapat atur di sini di PPDB tahun ajaran. Kita dapat buat satu lagi tahun ajaran, kemudian nanti akan muncul di sini kemudian pilih. Selanjutnya untuk halaman PPDB, ini halaman PPDB-nya sudah ada pada bagian laman atau halaman. Kemudian di sini ada link eksternal. Ketika link ini ditambahkan link, karena untuk PPDB itu ada yang menggunakan secara mandiri, PPDB formnya online dari website sekolah mandiri, atau ada PPDB yang disediakan oleh pemerintah. Jadi untuk yang disediakan oleh pemerintah, untuk tombol ini, untuk tombol PPDB kita dapat mengubahnya menjadi link ke PPDB dari pemerintah. Saya ambil contoh di sini https kemudian google.com, kemudian saya simpan. Maka di sini ketika saya klik akan masuk ke halaman google.com, bukan ke formulir PPDB yang ada di website sekolah. Saya coba hapus, kemudian simpan kembali. Kemudian di sini ada informasi PPDB yang mana ketika kita akses untuk PPDB-nya, di sini ada informasi sedikit. Kita dapat mengaturnya untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya di sini ada informasi kelulusan yang mana tadi saya sempat perlihatkan ketika ditutup. Ini untuk PPDB-nya tidak akan menampilkan formulir, hanya menampilkan informasi mengenai bahwa penerimaan peserta didik baru secara online sudah ditutup dan kita dapat mengaturnya pada bagian ini. Kemudian kalau kita sudah selesai save change, maka perubahan akan diterapkan pada website sekolah. Berikutnya di sini ada halaman kontak.
kalau kita masuk di halaman depan itu ada menu kontak. Nah, di sini kita dapat mengatur informasi apa saja yang akan kita tampilkan, alamat, telepon, WhatsApp, email. Kalau mau menampilkan semua, silahkan klik. Kemudian kalau misalkan saya mau menghilangkan alamat, klik icon mata. Ini juga dapat di drag and drop. Kemudian simpan, maka di sini untuk alamatnya hilang. Hanya ada nomor telepon, WA, dan alamat email. Kemudian di sini untuk sosial media juga sama, bisa diklik mana aja yang mau ditampilkan atau tidak. Facebook, Instagram, TikTok, kemudian kita save. Maka di sini untuk sosial medianya sudah menyesuaikan dengan sosial media yang dipilih oleh sekolah. Kemudian terakhir di sini ada kode peta. Nah, di sini ada peta, kita dapat mengaturnya sesuai dengan peta dari sekolah tersebut. Saya ambil contoh untuk salah satu sekolah, misalkan di sini SMP Negeri 20 Kota Tasikmalaya. Kita cari dan di sini muncul untuk map-nya seperti ini. Untuk menambahkan pada website, kita cukup klik share, kemudian embed map, kemudian copy HTML, kemudian masuk ke pengaturan web, dan hapus kode sebelumnya dan masukkan kode yang baru, kemudian simpan. Maka di sini untuk map-nya sudah berubah ke SMP Negeri 20 Kota Tasikmalaya. Selanjutnya di sini ada custom code. Nah, ini digunakan untuk menambahkan kode custom, baik itu HTML, JavaScript atau CSS, ataupun di sini kita dapat meletakkan seperti halnya kode Google Analytics yang kita dapatkan dari website Google Analytics. Kemudian di body juga sama, kemudian di footer juga sama. Ini bisa digunakan untuk memasukkan kode HTML, JavaScript, dan CSS. Mungkin sekian untuk pengaturan dasar website sekolah. Berjumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih.